sama ya, Mimi. Garis yang tegak kita kasih skala buat nilai kandungan. Garis yang dari diagram ini apa yang kalian ketahui? Coba nada. Apa yang kamu ketahui dari diagram ini? Dan kamu apa pemahaman kamu? Misal kamu, oh ini Bu, ini kalau ini tandanya ini. Nada gimana? Ini kita bisa tahu kalau garis ini dapat 2.000 masa dan seterusnya. Nah, pinter. Nah, maksud dari video ini adalah jika misal ibu ini ya, ibu menabung dalam waktu 1 minggu, setiap harinya ibu ini menabung berapa rupiah? Nah, untuk hari Senin ibu menabung sebesar 2.000 rupiah. Untuk hari Selasa berapa? 3.000. Untuk hari Rabu berapa? 5.000. Dengan diagram belakang ini, jadi ibu tahu mana sih hari apa yang ibu nabungnya ini dengan jumlah nilai mata uangnya banyak. Hari apa? Jumat. Nah, jadi dengan ini, dengan diagram belakang ini ibu tahu, oh ternyata hari ini, ternyata aku ini nabungnya cuma sedikit. Oh hari ini, hari Jumat, aku nabungnya ini lebih banyak. Berarti setiap hari Jumat aku harus nabung lebih banyak lagi. Atau juga dengan hari-hari sebelumnya atau selanjutnya. Nah itu mengapa diagram belakang. Oke. Sekarang ibu mau menunjukkan media. Nah ini namanya media pembelajaran. Kita akan menggunakan ini. Nanti ibu tanya satu-satu. Kalian untuk memasukkan datanya ini sesuai jumlah nilai mata uangnya. Nanti sesuai ibu ya. Untuk yang awal kita sesuaikan yang ini dulu, dengan ininya dulu, baru kita masukkan diagramnya. Setelah itu nanti ibu tanya. Oke? Untuk diagramnya ada sendiri. Bentar. Nah, ini adalah diagram yang akan kita masukkan sesuai jumlah nominalnya. Untuk hari Rabu ada berapa rupiah? 3.000. Nah, kita sesuaikan tingginya. Mbak Nanda minta tolong isi ini ya, ini. Oke, Pak. Terima kasih.
hari Selasa dapat segini, sampai hari Minggu dapat segini, dan di total semuanya dapat sekian, dapat 21.000 rupiah. Nah, itu adalah hasilnya. Selanjutnya ada diagram batang yang bentuknya itu tegak. Ini contoh diagram batang tegak. Yang dimaksud tegak itu yang mana? Ini garisnya. Yaitu garis batang. Ya, itu diagram tegak. Untuk yang diagram mendatar, gambarnya seperti ini. Nah, tahu kan bedanya di mana? Tahu. Iya, pintar. Oke, selanjutnya refleksi. Ibu pengen kalian mengerjakan ini. Kerjakan 2 soal saja. Soal yang pertama A dan B. Sekarang dikerjakan. Ayo, sesuai ini. Apa yang kalian dapatkan dari diagram ini? Oke, sudah. Sudah semuanya? Sudah. Sekarang siapa yang mau menjawab A? Saya. Saya Adi. Iya. Lomba apakah yang paling banyak diikuti siswa kelas 4? Matematika, Bu. Kita coba tunjukkan matematika itu yang mana? Ada berapa? Ada berapa? Yang mana yang matematika? Yang ini. Pinter. Ada berapa? 14. 14? Iya. 15. Oh, iya. Karena kenapa? Karena batangnya ada di antara 14 dan 15. Jadi totalnya ada 15. Seperti itu kan? Paham. Terima kasih, selamat duduk kembali. Nah, sekarang ibu akan membagikan lembar kerja yang akan dikerjakan individu. Dibaca, jangan lupa diisi namanya, kelas, terus dipahami dulu pertanyaannya ini apa, terus isi dari diagramnya ini apa, lalu dikerjakan pertanyaannya. Untuk jawabannya bisa dijawab di lembar belakangnya ya. Pahami dulu pertanyaannya apa, diagramnya isinya bagaimana. Iya. Ini yang ketiga, katanya mengapa menurutmu jumlah peserta didik yang mengikuti lomba puisi paling sedikit? Tapi di sini puisinya banyak. Oh, ini sesuaikan, maaf ini salah. Untuk renang ya, nomor 3. Nomor 3 renang, bukan puisi. Maaf itu ibu salah ketik. Nah, itu sesuaikan dengan pendapat kalian. Kenapa sih kok bisa renang itu paling sedikit peminatnya? Apa menurut kalian yang membuat minat renang itu kok sedikit ya? Sudah semuanya? Sekarang kita cocokkan jawabannya dengan teman sebelah. Untuk jawabannya diberikan dulu. Sekarang pertanyaan yang pertama dari Mbak Nanda. Pada lomba apa jumlah peserta didik paling banyak? Lomba menyanyi. Menyanyi, apakah betul? Kita perhatikan dulu tabelnya. Dari menyanyi ada berapa? Ada berapa peserta didik yang mengikuti? 8. Untuk berenang ada berapa peserta didik? 2. Untuk bulu tangkis ada berapa peserta didik? 5. Untuk puisi ada berapa peserta didik? 7. Untuk lari ada berapa peserta didik? 3. Yang terakhir catur ada berapa peserta didik? 5. Jadi
Jumlah peserta didik yang paling banyak dalam lomba adalah lomba menyanyi. Dan siapa yang jawabannya salah? Betul semua? Betul. Intan betul? Jawabannya apa? Betul, menyanyi. Pinter menyanyi. Sekarang soal yang kedua, Ani. Berapa selisih antara jumlah peserta didik yang mengikuti lomba puisi dan renang? Selisih 5. Puisi ada berapa? 5. Puisi ada berapa? 7. Untuk renang ada berapa? 2. Ya, 7 dikurangi 2 berapa? 5. Jadi jawabannya soal nomor 2 berapa? 5. Ada yang salah? Betul semua? Betul. Pintar. Sekarang nomor 3, 9. Mengapa menurutmu jumlah peserta didik yang mengikuti lomba renang paling sedikit di antara semua lomba? Kenapa? Karena sulit dan banyak yang tidak bisa. Ya, sulit. Ya, karena ini sesuai pemahaman pendapat kalian masing-masing. Nah, sekarang nomor 4 berarti diberikan. Jika sekolah ingin meningkatkan peserta lomba, apa saranmu berdasarkan data di atas? Bagaimana pendapat tingkat? Itu minatnya lomba puisi. Karena siswa dapat melatih membaca di depan panggung. Ya, tidak melatih kepercayaan diri, melatih public speaking, berbicara yang baik dan benar, tidak terbatas. Bagus, pintar. Jadi jawabannya sama-sama rata ya, sama. Jadi jika ingin meningkatkan kualitas di lomba itu ya harus ada fasilitasnya, terus peserta didik untuk minatnya juga harus didorong dari dulu untuk dikembangkan ya. Oke, karena semuanya sudah menjawab benar-benar, Ibu minta menyampaikan, satu anak menyampaikan hasil dari data yang sudah kalian amati. Ayo Mbak Nanda, silakan berdiri. Dari pertanyaan ini, apa yang kamu ketahui? Apa yang kamu ketahui? Misalnya, oh gini Bu, lomba saya itu menyanyi. Karena menyanyi itu di sini ada istilahnya. Jadi anak-anak itu suka menyanyi. Tuh. Dari data sini, dari data yang ada, yang paling sedikit kan renang. Ya. Di sekolah nggak ada pesta renang, jadi anak-anak itu nggak semua bisa renang. Gitu. Kasih tepuk tangan buat Nanda. Oke. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu mau tanya nih, materi apa saja yang kalian dapatkan hari ini? Diagram apa? Diagram mendatar. Diagram tegak. Kita bisa tahu hasil dari tabungan kita dalam satu minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Pinter ya, itu tadi ya. Jadi dengan diagram data ini kita tahu bagaimana cara menganalisis dan menginterpretasi data yang kalian temukan. Tidak hanya tabungan, tapi di sekitar ini. Contohnya kursi ini bisa kalian analisis dalam bentuk diagram data tadi, begitu ya. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Ada yang ditanyakan? Tidak. Tidak? Sudah paham semuanya? Sudah. Karena sudah paham semuanya, Ibu minta satu anak buat memberikan pesan, memberikan kesimpulan dan pesan. Ayo, Mbak Ani. Silakan maju ke depan sini. Apa kesimpulan yang